Iya, air yang ditampung air hujan Bu ya. Air hujan. Ini air hujan teman-teman yang ditampung Jadi dia ibunya. dikombeli airnya cuci lagi biarnya. Jadi dia tetap Selalu bersih. Wah, Oke, keren. bersih. Suaminya kemana Bu? Bu, nah ujian keras sama aku. Iya. Dulu aku selingkuh. Oh, Jadi kalau kita disuruh selingkuh bang, kita kecewanya perempuan kayak apa? Kalau kita tidak kayak gitu, kalau Iya, betul. nama aku ini, aku nama yang paling utama dikasih sama saya punya opa dari ibu dari Iya, Jawa Timur Tini. yang ada di Lalang Perang. Watin saya itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Ajat Pak Baji TV. Ya teman-teman, kali ini saya berada di sebuah lokasi tempat kantor ya teman-teman ya, kantor yang terbengkalai. Konon kantor ini adalah terjadi permasalahan sengketa teman-teman. Namun saya tidak akan merembet masalah sengketanya. Saya akan mengangkat masalah dia dalam adalah seorang homeless yang tinggal sendiri di dalam rumah ini teman-teman. Dia tinggal di dalam kantor ini seperti itulah teman-teman. Menurut ceritanya dia tinggal bersama anaknya ya, bukan tinggal sendiri. Tapi bagaimana kondisi rumahnya ya kita lihat sendiri teman-teman. Ya teman-teman, konon ceritanya tempat ini ditinggali oleh seorang wanita yang homeless ya teman-teman ya. Dia tinggal sendiri di tempat ini di lantai 2 dari bangunan ini. Nah ini pakaian-pakaiannya, dia memiliki anak di atas sini. Oke. Tempat ini memang cukup luas teman-teman. Kalau bisa saya review sedikit di belakangnya, wow, di sini sudah ada kayak tempat penampungan begitu ya, kayak barang-barang bekas atau plastik-plastik. Di sini juga ada kayu-kayu besar dan kaca-kacanya udah nggak ada. Plafonnya juga sebagian sudah hilang. Nah seperti itu. Di sini banyak coretan-coretan di dinding-dinding tempat ini. Ya kita coba untuk masuk ke belakangnya. Ini lokasi kamar mandinya seperti ini teman-teman ya. Kamar mandinya, waduh, di sini bau sekali, pesing. WC-nya sama seperti ya sama lah. Oke, di sana Om Nedi. Oh, di sini juga ada gerobak-gerobak jualan ya teman-teman. Seperti itu. Ya, menurut ceritanya di dalam sini ditinggali oleh seorang yang homeless seperti itu teman-teman. Sini juga ada tenda-tenda, beberapa tenda di sini, dan memang ada jualan-jualan ya, karena di belakang sana sepertinya tempat hiburan malam teman-teman, dijadikan tempat lokasi untuk hiburan malam. Oke. Sini ada ya sama, ada plastik-plastik dan barang-barang, tumpukan barang-barang bekas. Ini ada seperti kayu-kayu yang masih baru juga, ini mungkin digunakan titipan dari sebelah ya, karena di sana memang kompleks TNI yang masih aktif teman-teman. Oke, mungkin saya coba untuk review ke atas sebentar. Wow, di sini bersih. Memang ceritanya homeless yang tinggal di sini itu pembersih teman-teman. Jadi dia suka sangat bersih lokasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Dia tinggal di atas lantai 2 ini, dan konon paling tidak suka kalau diganggu oleh orang-orang di sekitar sini. Biasa juga mengamuk karena diganggu atau merasa terganggu dengan keadaan sekitar. Di sini tanpa penerangan dia tinggal di tempat ini, tanpa penerangan apapun, dan teman-teman bisa lihat kondisinya. Di atas pun belum tidak ada plafon sama sekali. Dan memang kalau saya naik lagi ke atas,
Wow, di atas ini seperti memang dia bersihkan sama sekali teman-teman ya. Sangat bersih. Lihat loh teman-teman, hampir kinclong lokasinya di atas. Kinclong, teman-teman. Bersih sekali. Dan beliau mungkin sangat membersih orangnya. Oke lah, kita coba untuk cari tahu lagi mengenai lokasi ini. Pintu di luarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di samping sini, di sini kalau malam hari tempat-tempat ini digunakan untuk lokasi sebagai tempat untuk jualan-jualan begitu ya, pasar malam. Pasar malam, tepatnya mungkin pasar malam. Kalau pasar malam itu identik dengan ini, wahana-wahana horor seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman biasa masuk di pasar malam tahu dengan kondisi itu. Nah seperti itulah kondisinya, dan bisa dilihat ini perlengkapan beliau di atas. Dapurnya ya sepertinya di atas itu ya. Nah tadi saya ingin cari, mungkin orangnya lagi keluar teman-teman. Ya teman-teman, kita coba masuk ya ke dalam. Oke, seperti ini kondisi rumahnya ibu. Tengoklah ke dalam diri kita, adakah hati nurani dan kebukaan itu melihat mereka. Bantulah semampu yang kita bisa berikan, sedikit namun bisa meringankan penderitaan. Kebetulan beliau Kalau duduk situ tak apa-apa ya? Nah, kita duduk aja ini. nih Bang Nedi lagi masuk. Iya Bu, nggak di bawah aja Bu, nggak mau di bawah. Kita duduk di bawah aja, kita cerita. Iya Bu. Pagi. Nah, gini Bu. Ini apa? Katanya sudah lama tinggal di sini. Iya. Orang asli di sini enggak? Kalau aku, saya punya nenek yang dari Jawa Timur itu dari Buku. Dia memang dia punya nenek moyang dari Sejai Timur. Orang Saya sini. bersedia Sejai sana. Tapi kalau dulu saya punya bapak yang biar saya, Iya. mamanya memang dia mama Cina, bapak orang Makassar. Makassar Pulau Bangke. Peluang ke. Iya, yang pertamanya membawa sapi nenek aku. Iya. Jadi ibu di sini tinggal sama siapa ya? Tinggal sama Akita bang. Orang. Nah, Tidak ada orang di depan ini. enggak ada. Wih, berani ya? Dia namanya perempuan, kok ibu itu harus berani. Jadi kan, Melahirkan anak pun berani. jadi kalau malam ada listrik. Kalau malam pakai Lilin. lampu cas bang. Oh lampu cas. Kalau kan malam terannya dari luar. Ada. Jadi memang nggak ada listrik di sini. Ada, tapi aku malah suruh mereka aku pasangin. Ada kilometer di bawah. Per kilometer. Iya, kalau aku bang, karena juga tinggal di kampung pun saya jaga. Aku pernah juga jadi koki mereka, tapi mereka yang biara di dalam bang, orang yang baik hati tidak pernah juga sama aku. Tidak, berapa digaji tuh? Aku tidak pernah minta uang sama mereka. Lah, masa dimasakin tak digaji? Aku tidak pernah minta duit. Oh ya Bu, sebelumnya mau tanya namanya siapa sih Bu? Kalau nama saya, Iya. kalau namaku yang dikasih sama ini yang dari Jawa Timur. Iya. Ini. Oh Tini. Aku kan orang kenal aku. Iya Bu. Orang kenal aku itu nama ini karena aku dulu
aku di mana-mana dulu bang. Aku punya kartu perkenalan. Aku dulu tidak punya KTP, tapi sekarang aku punya kartu ATM. Iya. Nah, terus ini nama aku, Suaminya kemana, Bu? suamiku, nah aku jengkel sama suami aku. Iya. Dituduh aku selingkuh. Oh, Jadi kalau kita disuruh selingkuh bang, kita kecewanya perempuan kayak apa kalau kita tidak begitu. Kalau Iya, betul. nama aku ini, aku nama yang paling utama dikasihkan sama saya punya opa dari ibu dari Iya, Jawa Timur yang Tini. ada di Lalang Alquran. Watin wasa itu dikasihkan dari aku. lah. Bukannya Tapi aku dulu sekolah bang, memang sekolah pun kita, aku tidak mau mengaji dulu. jadi sekarang agamanya apa? Kalau aku tidak membedakan agama di dalam kehidupan bang. Betul, Yang betul. bedakan itu orang kafir jelek. Iya, betul. Jadi Kalau- keyakinannya apa ini? Islam atau Kristen? Kalau dibagi hidup aku, walaupun mereka Kristen, yang penting dia baik. Oke. Dia pun dia Islam, kalau memang dia jahat kata-katanya aku baik. Jadi ibu sholat juga? Kalau dulu aku tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Iya. Pernah ke gereja? Aku sering karena saya dulu saya tinggal sama keluarga aku tinggal sama nenek aku dan bapakku memang Cina. Aku tidak yakin pakai talak kok. Even bungkus kepala. Iya. Tapi nah sekarang itu bang banyak perempuan kayak Nesi tutup rambut, tapi ini bibir udah sopan. Iya, betul. Betul. Jadi utamakan kesopanan lah. Iya. Jadi Buat apa kita menikmati di dalam dunia Tuhan ini kehidupan kalau ini kata-kata enggak Betul. bisa memiliki kesopanan. betul itu Bu. Betul. Sekarang ini dunia kan ditahu, bilang dunia ini paling enak di tempat kita tinggal selama kita selalu sehat di dalam kehidupan. Tapi kalau orang itu nggak sopan bang, kayak apa di saya itu yang paling tidak suka ya. Betul itu. Aku dulu pernah korban itu bang, dulu kan aku eranya orang. Kamu nggak tahu apa? Aku kan pernah dulu kerja di ramuan, jadi aku tahu semua kalau obat-obat luka begini ini cepat kering. Kalau saya terluka pada orang-orang yang bingung sama saya minggu aku terluka bang, bukan aku lari ke dokter, aku cari es batu. Jadi ibu kan sudah lama tinggal sini. Kerjaannya sekarang apa? Kerjaku itu bang, dia dagang karena aku dulu dari kecil suka dagang. Dagang apa? Dagang itu aku dulu sekolah, Sekarang? bikin kue, kadang-kadang aku menjual, kadang-kadang aku masak kasih orang makan begitu. Sekarang Kalau dagang dia- apa? Aku biasa kita tapi biasa bagi aku dikasih uang sama mereka gratis. Aku juga biasa jualin kue aku bang. Jadi makannya pakai apa di sini? Kalau makan tadi aku makan di bawah sama anggota pasar malam bang. Kadang-kadang aku makan di Itu kan pasar malam maksudnya tidak ada selamanya. waktu-waktu nggak Iya, selamanya. kalau di rumah makan di sini bang banyak jualan tenaga seperti rumah makan Tenggudung, centini kalau masuk di rumah makan mau makan centini yang punya rumah makan sering nanya aku mau Oh, sudah pada akrab. iya. Selama saya datang orang-orang Malindo tahu semua bang. Ada yang dulu sakit, centini sakit kemikul, tolong dong pijiking. Aku ikhlas, aku nggak pernah minta bayaran sama bang. Apa aku selalu bilang kebaikan orang Saudi hidup aku Betul. ini nggak Ya, bisa dijajan dengan uang loh. Ini masak-masak apa itu di sini? Kalau ini biasa kalau bang dingin kan Oceano Malindo kan air biasa dingin. Aku suka mandi hangat. Apalagi saya pegang-pegang. Ada panci-panci apa di dalam itu? Kalau panci-panci ada ya masak nasi Mana pakai nasinya? kayu. Mana nasinya saya lihat? Tidak ada habis. Habis, berasnya mana? Kalau berasnya ini bang, Tinggal ini berasnya. ini lagi. Oh, Ini beras dari kampung nenek aku dari Jonjo. Oh, dari siapa yang bawa ke sini? Aku yang ke sana karena anak aku Oh, aku bisa dengan suamiku masih hidup. ke sana Tapi aku minta udah beras. ceritain, enggak aku datang di sana mau beras nanti dia. Oh gitu. Mana nasinya masakan? Kalau ini bekas nasiku
kemarin. Sudah habis ya? Sudah habis. Ini ada pisang nih. Iya. Ambillah satu. Tahu ambil ini. Kalau mau ini juga dari mana aku masak ada nasi kuning, terus pakai masak sama bubur. Oh, masak pakai Ya, bubur. nasi masak bubur. Tapi dimasak bubur kalau nasi jadi ke bawah. tidak ada. Ini kalau nasi sudah jadi nasi tidak masak bubur, kasih menjadi dulu air. Ini kalau masak terus jatuh ke bawah itu Enggak. kacang-kacangnya loh. Bu, ini apa ini, Bu? Pasir. Tempurung. Hah? Tempurung dari sini, Bang. Dikasih turun di sini. Iya, iya, iya. Kayak dijadikan sampah. Aku sudah lama di sini sudah mulai Iya, dari Bu. yang Ini beras. Ini apa ini? kalau itu ini buah ini Buah apa? ini kayak ikan dulu ya pernah tidak dikenal penyakit bilang ada penyakit asam urat kita makan tidak ada Bisa dimakan. kayak begini. Oh, Enak ya? Di mana diambil? Diambil di sungai Jeneperan Panete. Bu, saya mau nanya ini, Bu. Dari pemerintah sering pernah datang ke sini untuk lihat Ibu atau bagaimana tanggapannya? Kalau aku Iya. orang praktis dikenal aku. Orang sudah tahu. Seperti abang-abang yang di pelatih abang di senjata Iya. aku kenal. Masuk aku di dapur centini kalau lapar pergi dapur di dapur siswa Iya, kan. Bu, iya. Tapi kan aku tidak aku bahkan jarang aku kadang-kadang aku kenyang kadang-kadang aku kalau bilang apa lagi saya kalau sudah dikasih emosi sama orang yang tidak sopan di luarku Bang, aku biasa rasa laparku hilang loh dari ingatan aku. Anaknya di mana, Bu, sekarang? Anakku ada di Makassar ya. Oh, di Makassar. Cewek atau cowok? Dia pergi anakku. Dia cewek atau Iya, ada. cowok? Aku doakan selalu sama Tuhan lindungi anakku Iya, sama orang-orang amin. yang Yang baik, jahat. jangan temukan anakku pada orang yang jahat. Iya. Ya, Bu, semoga doa Ibu dan keinginan Ibu itu terpenuhi ya, Bu ya. Iya. Kasih Bang. Dan harapan Ibu apa, Bu, sebenarnya? Harapan aku tidak perlu mau jahat di hidup orang-orang. Iya. Aku memang putusan di dalam dunia ini, di dalam Tuhan Yesus. Aku melihat orang-orang yang baik di dalam dunia. Aku tidak mau mendengar kata-kata yang jelek dan tidak mau kata-kata yang menjengkelkan. Oke, iya, Bu. Kalau Makasih. menjengkelkan itu kan cari dosa namanya. Iya, betul, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Dunia ini kan sempurna Bang, tidak sekejaman. Malang kan ada gelap malam ada penerangan lampu. Terus kalau pagi ada cahaya sinar matahari dari buminya Tuhan. Iya. Situ aku memang bidadari Bang, tapi tidak sejahat tapi yang jahat ya. Ya, oke, Bu. Itu suaminya enggak ada harapannya kalau mau kembali, enggak ada. Kalau suami aku memang dijodohkan Bang. Jadi aku dulu punya suami kekasih dulu, dia dimasukkan Islam. Aku dulu pernah dipukuli dia, tapi merasa hidupku Bang, aku juga kalau saya menolong sama dia, aku mungkin bidadari yang dosa di dunia ini. Iya. Karena aku melawan, aku selalu berpuji syukur di dalam hidupku. Aku susah melawan sama mereka, karena di waktu kecil tidak pernah bertengkar. Betul. Nanti kita bertemu di Malino, karena bibirnya manusia di Malino kan macam-macam Bang. Ada yang kejujuran dan ada yang kebohongan, ada yang menyingkirkan, juga macam kan. Jadi itu orang yang baik selalu baik, tapi sekalipun dia jahat di hidupku, biarlah dia sendiri yang rasakan hidupnya begitu. Dulu sebelum kau bully aku, kamu tidak pernah sadar di hidupmu aku apain kamu, tahu Bang? Iya. Jadi semoga orang-orang yang ada di dunia ini, aku berdoa lagi, semua yang ada di dunia ini, di suku-suku apapun di dunia ini selalu semangat dan sehat. Jangan pernah lemas di dalam kehidupan. Kehidupan itu tidak butuh kelemasan, harus kekuatan yang ada selalu ada di dalam kehidupan. Ini tempat tinggal tidurnya di sini, Bu ya, kalau malam. Iya, tidur di situ Bang. Iya. Oke.
Terus kalau buang airnya malam di mana, Bu? Kalau saya punya ekologis ada di sana, tapi bukan air tang, Iya. air. Air apa, Bu? Jadi hujan, kita tampung air. Iya, Oh. aku punya mandi itu enggak ditutupin, karena aku sendiri. Ini kamar mandi. Ini kamar tempat mandinya. boker. Iya. Ini terus. Wah, bersih ya. Ini Bu senang suka memang suka yang bersih-bersih ya. Ini bersih loh, Bu. Sebelum Ini. saya tinggal di sini bang, Iya. jorok banget. Tapi perasaan aku kan aku perempuan, pengen kasih bersih. Dari kecil aku selalu diajar. Ini ya air yang ditampung air hujan, Bu ya. Air hujan. Ini air hujan teman-teman yang ditampung Jadi dia ibunya. dikombel airnya, cuci lagi biarnya. Jadi dia tetap Selalu bersih. Wah, Kayak keren. bersih yang itu membawa kehidupan selalu segar. Iya. Wah, keren, Bu. Insya Allah, Bu ya, mudah-mudahan. Wah, ini jemuran. Kita jemur di sini ya kalau habis mencuci ya, Bu. Sendiri yang bikin tali tas jemuran ini bang. Namanya tidak ada suatu dari dalam rumah, terus Bersih. sendiri tanpa bentar jadi bang. Dari ibu. Tapi nggak takut, Bu, kalau seandainya di sini ada orang jahat. Kalau ada orang jahat, aku lawan sendiri. Terus kalau ada orang jahat, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus lindungilah aku. Jangan bawakan di hidup orang-orang yang jahat, bawakan dari hidup orang-orang yang baik. Amin. Yang dulu tidak suka suami saya, karena dia aku dikurung, aku dimasukin di rumah sakit jiwa. Oh, pernah masuk rumah sakit jiwa? Tapi aku bang, seandainya aku gila bang, aku tidak mengenali perasaan aku di dalam hidup aku loh. Jadi dia masukin ibu ke rumah sakit jiwa. Iya, terus aku dikirain aku putus ingatan. Sabar. Aku nangis Bu, karena aku nangis. Aku ingin sekali anakku. Dari bayi anakku tidak pernah bermimpi lomba bila mau tinggal seperti itu. Jadi dia dewasa karena Alasannya dia masukin ibu ke rumah sakit kenapa? Rumah sakit jiwa. aku dulu sedikitnya mendapatkan kemarahan dari mantan suami saya di Jodoh Bang. Gara-gara apa ya? Gara-gara aku difitnah, selingkuh sama kekasihku yang dari kecil aku, tapi aku yakin di dalam hidup aku yang diberikan sama hidupku sama Tuhan, aku tidak pernah gitu loh. Jadi aku kemarahanku itu dari itu. Tapi aku bilang, aku selama ini sudah 15 tahun kepergian, tidak berteman lagi sama suamiku. Aku bilang, kalau suamiku boleh saja aku sesalin, Jadi anak aku tidak boleh. Jadi siapa yang kasih keluar ibu dari rumah sakit jiwa lagi? Aku kabur. Kabur. Karena udah suka tempat itu kan jorok bang. Ini rumah ini kosong, tapi tehnya gak bau habis, bau kencing. Kalau rumah sakit jiwa itu jorok banget. Itu kan penyisaan manusia di sana. Baru aku tak suka. Jadi itu waktu kabur ndak dicariin lagi. Aku pernah lagi diborgol sama manusia yang hilang pikiran dari kesopanan itu. 8 borgol saya putusin karena aku bilang di dalam dunia bukan itu yang jahat, pikiran manusia yang jahat terlalu di hidupku. Aku diborgol kayak binatang. Aku ini dibilangin aku gila, tapi orang-orang yang menyakitkan di dalam hidupku, saya tahu orangnya gitu yang pernah menyakitkan di dalam hidupku. Jadi di mana keluarga tak sekarang di sini? Kalau keluarga dari nenek itu, karena aku memang anak tunggal dulu, nenekku mereka dia kepergian, dia asal usulnya semua. Jadi waktu ibu lari dari rumah sakit jiwa, aku lari ke rumah di Jonjo. lari ke rumah. Terus ini rumah itu aku lagi dibakar sama orang-orang yang jahat. Tapi orang-orang yang pernah bakar Rumahnya dibakar? Iya, dibakar rumah baru kan. Aku kan dulu sering aku bergabung sama anak-anak yang baik hati, pergi menghibur di Lentong. Aku sering sama mereka, sama orang yang baik-baik hati yang tidak pernah berkata-kata kasar. Jadi itu apa itu? Kalau ini Alkitab. Bisa baca? Kalau ini kan Alkitab ini peninggalan masih Bung Karno. Ini terbaca Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Mana tulisannya? Lembaga apa itu? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Wih. Tapi sering baca itu. Aku sering
Misalnya di Malino ada rumah yang bagus Oh, dikasih. aku senang di sini. Oh senang di sini. Tapi ini kan rumah pemerintah. Nanti dia gusur, ibu mau kemana? Tidak digusurin. Kenapa mau digusurin? Dunia itu, pemerintah itu ini lahan negara ini dari sejahtera. Iya. Tapi kalau orang gusur ini rumah ini tidak boleh karena kegiatan ala-ala siswa dibawa banyak. Karena ini kan lapangan biasa sekolah 17 Agustus orang tetap Enggak, dulu. ini kan maksudnya ini lahannya Kodim TNI. Cocok. Nah, ini kan bukan bagian TNI, ini bangunan. Iya. Nanti kalau pihak TNI yang gusur ini gimana dong? Ibu mau Orang tinggal? pikiran TNI itu tidak jahat loh semua. Ini rumah ini sudah lama aku tinggal di sini. Tapi tentara-tentara itu tidak ada yang salah di hidup aku. Seperti juga dari Baik-baik ya? kepolisian, iya. Tidak semuanya. Ada kan lagu. Tidak semua laki-laki bersalah padaku. Tahu tak? Betul. Terus ada lagunya Bang Rama lucu banget. Ada, yang buta mata hatinya, yang tuli sebelumnya. Itu semua artinya lagu kan. Betul. Ada juga lagi Bang bilang tu apa bersumpah, toh? Tu apa kau bersumpah bila pintar ini. mengotori bibirmu. Seandainya dunia ini ada pengadilan cinta, hanya engkau yang akan kutuntut atas perbuatanmu pada diriku, atas kemunafikanmu bagi hidupku. Semoga yang tidak pernah bersalah, sekalipun dia bersalah di hidup aku tetap mulia memaafkan dia. Karena aku memang perempuan bidadari di dunia Nah, ini. jadi ini bisa masak. Nanti saya kasih beras. Aku punya beras Bang. Saya kasih lagi. Saya kasih beras. Makan mie. Aku kadang-kadang makan mie Bang. Suka makan mie? Aku hobi makan pisang. Oh, makan pisang. Nah, jadi duitnya disimpan ya. Nanti ada orang ambil loh. Itu terbuka. Kalau orang tua itu diambil tidak menjadi masalah. Udah jadi masalah kalau diambil. Berarti bukan milik kita ya kalau diambil Iya. orang. Tidak boleh mengotok. Apa itu ngotok? Suka ngomel-ngomel. Oh, entah. Aku tidak suka cerita keburukan hidup orang. Oke. Sekalipun aku dibully, salah di mulutnya dia, aku gila, tapi perasaan aku enggak gitu loh. Betul. Nah, ini saya ambilkan beras ya, saya kasih ya. Pokoknya nanti kalau berasnya saya kasih walaupun sedikit, Iya. nah masak, makan. Harus tetap sehat. Aku selalu sehat. Iya. Aku ini punya kepala pecah Bang. Wih, kasihan apa itu? Aku rawat sendiri. Wih, saya kasihkan beras ya. Aku tidak makan obat. No. Sekalipun aku influenza, Nah, ini saya kasih. selalu sendirinya Abang Nah. terbiarkan di dalam hidupnya, jauh Amin. dari rasa penyakit dan jauh dari godaan-godaan yang tidak menyenangkan di dalam hidup. Amin. Dan ini ada sedikit Bu rezeki buat Ibu diterima. Makasih Bang. Yeah. Selalu sehat di dalam dunia ini. Amin. Pokoknya nanti kalau saya main-main ke Malino lagi, saya akan berkunjung ke sini lagi. Iya, Bang. Jangan di Mesir ya. Aku nggak ngusiri. Kalau aku doaku ini centini diambilkan sama masyarakat. Centini, Iya. apa itu? Cantik, Kalau cantik masa kini. kalau orang-orang yang panggil aku centini, orang tidak pernah bersalah di hidup aku. Seperti di guru SD, di namanya Guru Kasma di center. Selama aku injak menjadi diri di hidupku sendiri ya, merasa sendiri ya, dan mereka tahu aku. Jadi pokoknya gini Bu, Kalau ada saran-saran orang untuk saya, suaminya dimaafin aja, suaminya dimaafin aja. Aku sedia. yang mereka alami. Pokoknya gini, kita kan akan meninggal. Jadi semua perbuatan orang itu kita maafin. Aku sudah pernah lalu hidupku tadi ya, karena aku berpikir
Yang kaya Kalau semakin kaya dan yang miskin kita mau menyambut lagi kayak apa mestinya itu yang pernah lakukan di hidupnya yang tidak pernah nangis aku bilang itu jadi kita. Adakah Pokoknya intinya seperti itu aja Bu. Pokoknya maafin apa yang pernah terjadi. bantulah semampu karena masih banyak mereka yang bernapas di dalam dunia sedikit namun Enggak, maafin aja. Dan aku maafin dia, aku bisa dengan dia. Seandainya aku tidak maafin dia, penjara boleh dia. Mengapa kau sakiti aku? Mengapa kau apain aku? Karena ada undang-undang, tapi aku berpikir kalau dia disuruh penjarain, tidak ada yang bawakan nasi ngurusin dia, sama saja tersiksa keluarga aku. Karena apalagi keluarga aku dia lagi bingung, aku mundur karena aku tidak mau lagi di dalam dunia. Ibu keluarga nggak pernah datang sini. Tidak, aku dari penyelimut yang masih ada hidup. Jadi itu orang dari rumah sakit jiwa nggak pernah datang ke sini. Siapa? Orang dari rumah sakit jiwa Aku tidak suka. Aku tidak suka. nggak pernah dia datang sini untuk cari ibu. Kenapa mau dicari aku? Karena aku tidak suka. Siapa tahu dia datang sini mau tangkap ibu kembali. Kenapa mau ditangkap kita ini? Bukan orang gila. Betul. Tuhan saja tidak jahat. Dan kita ingin tinggal di dunia Tuhan. Karena itu dokter itu bagi aku. Karena saya tidak sebatas aku dikurung, masa aku disisain saya datang saja malah disisain tidak satu hari satu malam dan tidak dikasih ya, apalagi kita dijalan-jalan kepala Sekarang jalan. kita kasih sama karyawan kita. Terus ya. Dan pesan-pesan saya selalu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan. Pokoknya selalu baik. Iya, betul. Percaya Tuhan itu tidak pernah Iya. tidur, akan selalu memberi apa yang kita inginkan selagi kita berusaha. Jadi tetap kuat, Iya. tetap kuat. Oke. Jadi terima kasih banyak. Saya Abang pamit. juga jaga diri dengan kesehatan. Pasti dong. Kita tos dulu. Saya juga mohon pamit Bu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya oke teman-teman, mungkin inilah kisah Ibu Tini yang tinggal sendiri di tempat seperti ini teman-teman ya. Kita merasa prihatin dengan kehidupan beliau. Semoga kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk seluruhnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di perjalanan Ajaib Babaji TV. Saya mohon dukungan teman-teman semua dengan berikan saya like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sorry.